Kisah Faisal Pern, sang arsitek Irak modern, asal-usul dan masa kecil. Di kota Taif yang terletak di dataran tinggi Hijaz, udara sejuk bercampur dengan aroma bunga dan buah-buahan dari kebun. Pada bulan Mei, tahun 1885, lahir seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi tokoh besar di Timur Tengah. Bayi itu diberi nama Faisal bin Hussein bin Ali al-Hashimi. Ayahnya, Hussein bin Ali, adalah keturunan keluarga Hashimite yang disegani, garis keturunan yang dipercaya bersambung langsung pada Nabi Muhammad. Ibunya, Abdiyah binti Abdullah, adalah seorang wanita yang saleh, penuh kasih sayang, yang membesarkan Faisal dengan disiplin dan nilai-nilai Islam. Faisal kecil tumbuh dalam suasana penuh kehormatan. Ia mendengar dari mulut ayahnya kisah tentang kejayaan bangsa Arab di masa lalu, ketika Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah menguasai separuh dunia. Namun ia juga melihat kenyataan pahit bahwa dunia Arab kini berada di bawah kendali Kekaisaran Ottoman. Di usia kanak-kanak, Faisal tidak hanya belajar agama, tetapi juga menekuni seni berkuda, memanah, dan bela diri. Ia tumbuh sebagai seorang anak yang pendiam namun penuh pengamatan. Seringkali ia duduk di sudut majelis ayahnya, mendengarkan para ulama, bangsawan, dan tamu politik berdiskusi. Dari situ, ia belajar seni berbicara, seni menyimak, dan seni memimpin. Pendidikan di Istanbul, melihat pusat kekuasaan. Ketika menginjak usia remaja, Faisal dikirim ke Istanbul, jantung Kekaisaran Ottoman. Perjalanan panjang dari Hijaz ke Anatolia itu membuka matanya tentang luasnya dunia. Di Istanbul, ia belajar berbagai ilmu, tata pemerintahan, strategi militer, dan diplomasi. Di ibu kota itu, ia melihat betapa megahnya kekuasaan Ottoman. Namun di balik kemegahan itu, ia juga menyaksikan korupsi, intrik, dan ketegangan etnis yang menggerogoti kekaisaran. Ia menyadari bahwa Ottoman, meskipun besar, sedang rapuh. Faisal bukan hanya belajar di kelas, tetapi juga mengamati dengan tajam politik di istana. Ia tahu bahwa suatu hari bangsa Arab harus menentukan nasibnya sendiri, bukan terus-menerus menjadi bawahan. Awal revolusi Arab, ketika Perang Dunia Pertama meletus, Ottoman memutuskan berpihak pada Jerman dan Austria-Hungaria. Bagi bangsa Arab ini membuka peluang. Ayah Faisal, Hussein bin Ali, yang menjabat sebagai Syarif Mekah, mulai berhubungan dengan Inggris, yang menjanjikan dukungan bagi kemerdekaan bangsa Arab. Faisal terlibat langsung dalam pertemuan rahasia itu. Ia bernegosiasi, berkorespondensi, dan membangun jaringan. Di balik layar, ia menjadi salah satu arsitek revolusi Arab. Pada tahun 1916, revolusi Arab pecah. Bendera hijau, putih, hitam, dan merah, simbol kebangkitan Arab, dikibarkan di padang pasir. Faisal memimpin pasukan suku-suku Badui. Ia menunggang kuda di garis depan, memegang pedang, dan menyemangati para pejuang yang haus akan kemerdekaan. Perang di padang pasir. Perang itu bukanlah perang konvensional. Pasukan Faisal dan para pejuang Arab menggunakan strategi gerilya. Mereka menyerang jalur kereta api Hejaz, memutus pasukan Ottoman, menyerbu garnisun kecil, lalu menghilang ke padang pasir. Disinilah Faisal menjalin hubungan erat dengan T.E. Lawrence, seorang perwira Inggris yang memahami budaya Arab. Bersama Lawrence, Faisal memimpin serangan demi serangan. Mereka menaklukkan Aqaba di tepi Laut Merah, sebuah kemenangan besar yang membuka jalan ke Suriah. Faisal tidak hanya menjadi panglima, tetapi juga pemersatu. Ia meredam konflik antar suku, menyatukan mereka dalam satu tujuan, kemerdekaan Arab. Kepemimpinannya dihormati, bukan karena keturunan mulianya saja, melainkan karena keberanian dan kebijaksanaannya, Damaskus dan kekecewaan. Pada tahun 1918, pasukan Arab di bawah Faisal masuk ke Damaskus. Kota itu menyambutnya sebagai pembebas. Harapan besar muncul, sebuah kerajaan Arab bersatu akan lahir, dengan Damaskus sebagai pusatnya. Namun kenyataan pahit segera datang. Inggris dan Perancis dalam perjanjian rahasia Sykes-Picot telah membagi wilayah Arab untuk kepentingan mereka. Meski Faisal memproklamasikan dirinya sebagai Raja Suriah pada tahun 1920, Perancis menyerbu dan menghancurkan impian itu dalam pertempuran Maysalun. Faisal diasingkan. Ia pergi ke Eropa, menghadiri konferensi perdamaian di Paris. Di sana ia berbicara dengan penuh semangat tentang hak bangsa Arab. Kata-katanya menembus hati banyak orang, tetapi kekuatan politik dunia masih berpihak pada kolonialisme. Kekalahannya di Suriah adalah luka mendalam, tetapi ia tidak menyerah. Irak memanggil. Sementara itu di Mesopotamia, rakyat Irak memberontak melawan pendudukan Inggris. Inggris kewalahan, mereka membutuhkan sosok yang dapat menenangkan keadaan. Faisal dipandang sebagai pilihan tepat. Ia seorang Hashimite, keturunan Nabi, seorang pejuang revolusi Arab, dan sosok yang bisa diterima oleh banyak kalangan. Pada tahun 1921,
Faisal dinobatkan sebagai Raja Irak pertama. Mandupacakra penobatan itu bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari proyek besar, membangun sebuah negara dari puing-puing kekuasaan Ottoman. Membangun Irak dari nol. Irak adalah negeri yang penuh keragaman. Ada Arab Sunni di Baghdad, Arab Syiah di selatan, Kurdi di utara, serta komunitas kecil Yahudi, Kristen, dan Turkmen. Tugas Faisal sangat berat. Ia harus menyatukan mereka dalam satu identitas baru, bangsa Irak. Faisal mulai membentuk pemerintahan. Ia menunjuk menteri-menteri terdidik, banyak di antaranya pernah belajar di luar negeri. Ia mendorong pembangunan sekolah agar generasi baru Irak memiliki pendidikan modern. Ia juga memperbaiki infrastruktur, jalan, jembatan, rumah sakit. Dalam pidatonya, Faisal sering menekankan pentingnya persatuan. Ia berkata bahwa perbedaan mazhab atau etnis tidak boleh menjadi alasan perpecahan. Bagi Faisal, Irak adalah rumah bersama. Namun ia juga realistis. Ia tahu bahwa Irak masih berada di bawah pengaruh Inggris. Karena itu, ia berusaha menegosiasikan kedaulatan dengan diplomasi. Pada tahun 1930, ia menandatangani perjanjian dengan Inggris yang membuka jalan bagi Irak untuk diakui sebagai negara, merdeka dan menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1932, diplomat di panggung dunia. Faisal tidak hanya bekerja untuk Irak, tetapi juga berbicara untuk seluruh bangsa Arab. Di forum internasional, ia sering menyuarakan cita-cita persatuan Arab. Ia bermimpi bahwa suatu hari, bangsa Arab akan bangkit, bebas dari kolonialisme, dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Ia dihormati oleh banyak pemimpin dunia. Di Eropa, ia dikenal sebagai raja yang modern dan moderat. Di dunia Arab, ia dipandang sebagai simbol kebangkitan. Hari-hari terakhir. Namun, kepemimpinan yang penuh tekanan itu menggerogoti kesehatannya. Faisal menderita penyakit jantung. Meski demikian, ia tetap bekerja keras, melakukan perjalanan diplomatik ke Eropa demi memperkuat posisi Irak. Pada bulan September tahun 1933, ketika berada di Swiss untuk berobat, Faisal wafat secara mendadak. Usianya baru 48 tahun. Kabar duka itu menyelimuti Irak. Rakyat dari berbagai golongan, Sunni, Syiah, Kurdi, Kristen, dan Yahudi berkabung bersama. Mereka menyadari bahwa raja mereka adalah sesosok pemersatu yang berusaha menata negeri yang rapuh menjadi sebuah negara modern. Warisan Faisal I. Meski pemerintahannya singkat, warisan Faisal sangat besar. Ia mendirikan kerajaan Irak modern. Ia berusaha keras menyatukan rakyat Irak yang beragam. Ia membawa Irak menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa, sebuah pencapaian besar untuk negara muda. Ia menjadi simbol perjuangan Arab melawan kolonialisme. Ia menanamkan visi persatuan Arab meski belum tercapai pada masanya. Faisal Ferdin adalah seorang raja yang lahir dari api revolusi. Ditempa oleh kekalahan, namun bangkit kembali dengan visi besar. Ia bukan hanya Raja Irak, tetapi juga seorang pemimpin Arab yang dikenang sebagai arsitek bangsa. Masa kecil dan pendidikan. Lahir di Taif, Hijaz, tahun 1885, dari keluarga Hashemite, keturunan Nabi Muhammad. Dididik dengan nilai agama, politik, dan kepemimpinan oleh keluarganya. Belajar di Istanbul, pusat Kekaisaran Ottoman, di mana ia mempelajari politik, militer, dan diplomasi. Peran dalam Revolusi Arab. Menjadi tokoh penting dalam Revolusi Arab melawan Ottoman 1916-1918. Memimpin pasukan suku Badui dalam perang gerilya di padang pasir. Menjalin aliansi dengan Inggris dan bekerja sama dengan T.E. Lawrence, Lawrence of Arabia. Berhasil merebut Aqaba, menyerang jalur kereta api Hejaz, dan akhirnya masuk ke Damaskus sebagai pemenang. Raja Suriah yang singkat diproklamasikan sebagai Raja Suriah pada tahun 1920, berusaha membentuk pemerintahan Arab merdeka di Damaskus. Kekuasaan berakhir setelah kalah dari Prancis dalam pertempuran Maisalun. Ia diusir dari Suriah. Raja Irak pertama dipilih oleh Inggris untuk menjadi raja yang dapat diterima rakyat Irak. Dinobatkan sebagai Raja Irak pertama pada tahun 1921. Mendirikan negara Irak modern dari nol, membentuk birokrasi, sistem hukum, dan pemerintahan. Berusaha menyatukan berbagai kelompok, Arab Sunni, Arab Syiah, Kurdi, serta komunitas Yahudi dan Kristen. Mendorong pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, dan infrastruktur dasar. Mempromosikan pendidikan modern untuk generasi muda Irak. Diplomasi dan politik. Menegosiasikan hubungan dengan Inggris untuk memperkuat kedaulatan Irak. Menandatangani perjanjian tahun 1930 dengan Inggris yang menjadi jalan bagi Irak merdeka. Membawa Irak menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1932, menjadi suara bangsa Arab di forum internasional, memperjuangkan cita-cita persatuan Arab, akhir hidup dan warisan, wafat di Swiss,
pada tahun 1933 akibat penyakit jantung. Dikenang sebagai pendirian kerajaan Irak modern, pemersatu rakyat Irak yang beragam, diplomat cerdas yang menghubungkan dunia Arab dengan Barat, simbol kebangkitan Arab melawan kolonialisme. Jadi Faisal Permari sepanjang hidupnya berperan sebagai pejuang, pemimpin revolusi, raja, dan diplomat yang meninggalkan warisan besar berupa berdirinya Irak modern dan gagasan persatuan bangsa Arab. Persatuan bangsa Arab bukan mimpi yang tidak mungkin dicapai. Ini adalah panggilan yang harus kita jawab meskipun jalan menuju persatuan penuh rintangan, intrik, dan pengkhianatan. Hanya dengan kesabaran dan kebijaksanaan kita dapat mencapainya. Seorang pemimpin harus belajar dari doa kekalahan, karena di dalam setiap doa kekalahan tersembunyi pelajaran yang lebih berharga daripada kemenangan yang instan. Itulah yang mengajarkan kita bagaimana membangun masa depan yang abadi. Irak bukan sekadar wilayah, ia adalah rumah bagi jutaan jiwa yang berbeda. Tugas saya adalah memastikan bahwa setiap orang apapun latar belakangnya merasa aman, dihormati, dan memiliki tempat untuk hidup dalam damai. Kebebasan tidak diberikan begitu saja. Ia harus diperjuangkan dengan keberanian, ketekunan, dan kecerdasan. Seorang pemimpin sejati tidak hanya memimpin dengan pedang, tetapi juga dengan kata-kata dan strategi yang menenangkan hati rakyatnya.